Perkenalkan, nama saya Wahyudi dengan NIM 2022300039, merupakan salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Cikarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan sedikit penjelasan dari pasar tenaga kerja, sebuah tinjauan dari perspektif Islam. Merupakan ujian akhir kami pada semester 2 ini untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Fitri Astuti, ME. Konsep ketenagakerjaan memiliki beberapa aspek yang saling terintegrasi guna tercapainya keseimbangan tenaga kerja, baik aspek permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pasar tenaga kerja berperan membantu pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan terkait tenaga kerjaan, seperti penentuan tingkat upah. Esensi ekonomi Islam dalam meninjau pasar tenaga berdasarkan pandangan Islam menunjukkan potensi dalam menghasilkan pemerataan perekonomian di masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan. Terkait kebijakan penentuan upah dalam Islam tidak terbatas mengacu pada keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja, tetapi juga meninjau sisi kebutuhan pekerja yang berdasarkan asas keadilan dan kejujuran serta melindungi kedua pertimbangan baik dari sisi pekerja serta pemberi kerja. Kerja sebagai sebuah aktivitas yang menjadikan manusia produktif dan bernilai di mata Allah dan Rasulnya serta di mata masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, kerja merupakan implementasi fungsi kekhalifahan manusia yang diwujudkan dalam menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditimbulkan dari hasil kerja. Pasar tenaga kerja. Pasar dikenal sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran suatu produk yang dimiliki nilai tambah. Menurut Al-Ghazali, menunjukkan sebaiknya pasar itu berfungsi secara tepat hingga terbebas dari berbagai jenis kerusakan, kejahatan, dan eksploitasi, serta tetap senantiasa berada pada bingkai syariah. Pasar tenaga kerja dan penawaran agregat. Secara teoritis, pasar tenaga kerja akan menentukan skema penawaran agregat. Skema penawaran agregat, jika dilihat lebih jauh, akan menentukan besarnya pendapatan nasional dan dapat memengaruhi harga umum dalam kondisi seimbang. Menurut Mankiw et al-Kurfa, penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual pada tingkat harga tertentu. Terdapat hubungan positif antara tingkat harga dan output. Gambar di atas menunjukkan bahwa pada saat P sama dengan PE, maka Y akan sama dengan YN. Hal ini dikarenakan asumsi yang digunakan pada terjadinya keseimbangan antara keadaan upah dan keadaan harga yang membentuk tingkat pengangguran alamiah, di mana tingkat pengangguran alamiah dapat menentukan besarnya jumlah tenaga kerja dan output yang dihasilkan, di mana pengangguran yang meningkat mampu menurunkan output. Pasar tenaga kerja dan penawaran agregat menurut Islam. Ajaran Al-Quran dan Sunnah telah memandu umat manusia bahwa pasar tenaga kerja dalam Islam diatur oleh hukum syariah Islam, nilai kejujuran, keadilan, dan pahala yang setara dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Pasar tenaga kerja yang dilihat dari sudut pandang Islam juga diartikan sebagai penawaran tenaga kerja yang terdiri dari angkatan kerja yang sesuai dengan permintaan tenaga kerja dengan tingkat upah yang sesuai. Apabila telah ditunaikan sholat, maka berlebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.
Ayat di atas menegaskan bahwa manusia sebagai hamba Allah dianjurkan untuk mencari rezeki dan selalu berpegang pada aturan Allah. Hal ini kembali menunjukkan Islam tidak menginginkan umatnya menjadi pengangguran dan dengan berkurangnya pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan stabilitas perekonomian negara. Selebihnya dari jumlah angkatan kerja yang tidak terserap ini ditentukan untuk berproduktif dengan menjadi wirausaha sebagai bentuk ikhtiar dan mencari karunia Allah. Upah dalam tinjauan perspektif Islam. Adanya kewajiban bagi majikan untuk memberikan imbalan atas pemanfaatan jasa tersebut. Imbalan bagi tenaga kerja ini lebih dikenal dengan upah. Upah juga menjadi bagian dari terciptanya pasar tenaga kerja. Afzalur Rahman menyatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atas jasanya dalam produksi. Islam memberikan tuntunan dalam mencari karunia-Nya melalui bekerja dengan sentiasa berpegang pada tata aturan syariat Islam. Artinya dengan tidak mencari rezeki dengan cara hasil yang haram. Pekerjaan halal akan menghasilkan upah yang halal pula. Kesatuan ini kembali meningkatkan pada esensi bekerja sebagai bentuk ibadah yang mengharapkan ridhonya. Maka dalam Islam, hasil dari bekerja dapat diartikan tidak hanya berupa upah, namun juga adanya perolehan berkah. Penentuan besar upah memiliki dasar yang cukup beragam, seperti pada ekonomi konvensional bahwa besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja adalah hasil dari kekuatan tawar pekerja, dan konsep upah ini bergantung pada keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Allah, secara kesimpulan, tenaga kerja sebagai bagian dari pelaku dalam pasar tenaga kerja. Islam memandang kesatuan dari kerja dan tenaga kerja untuk mengelola amanah Allah secara bertanggung jawab dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau maslahah. Islam menekankan keridhaan antara tenaga kerja dan majikan. Kedua belah pihak ini patutnya bersinergi dalam menjaga hukuman sesama muslim. Hubungan antara majikan dan tenaga kerja serta menghasilkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Pasar tenaga kerja yang dilihat dari sudut pandang Islam juga diartikan sebagai penawaran. Tenaga kerja yang terdiri dari angkatan kerja yang sesuai dengan permintaan tenaga kerja dengan tingkat upah yang sesuai. Fungsi pasar tenaga kerja sebagai bagian dalam proses penentuan tingkat upah tertentu dipengaruhi beberapa eksternal dan internal yang terjadi. Hal ini pun dapat disadari bahwa tidak ada yang memiliki pengetahuan sempurna tentang kondisi di masa depan, sehingga fenomena yang terjadi di dalam pasar tenaga kerja dapat digantikan oleh perjanjian dan kontrak di antara perusahaan, manajemen, dan pekerja. Namun ekonomi Islam menjunjung nilai etika dan nilai-nilai moral yang mampu mendorong terciptanya mekanisme pasar yang lebih efisien.